kita patut bersyukur karena kita tetap diberi kesehatan walaupun dengan kondisi yang kita hadapi saat ini. Dan saya mengharapkan bahwa kalian tetap menjaga jarak, kemudian tetap patuh protokol kesehatan, yaitu baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kalian. Oke, baik, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Lodovikus Naman, nomor peserta PPG 2015 00440541. PPG Angkatan 1 tahun 2020, program studi pendidikan IPS perguruan tinggi Universitas Negeri Yogyakarta. Demikian perkenalan saya, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita bersyukur kepada Yang Kuasa. Kita berdoa dulu. Saya minta satu orang untuk memimpin doa. Ya teman-teman, marilah kita untuk berdoa dan wafat dan selesai. Oke, baik. Silakan duduk. Pak absensi dulu. Afrida Laur. Ada Pak. Diananya. Ada Pak. Fridolin Lestari Gabun. Rosalia Dalima. Ada Pak. Yosef Fikatari Gunggak. Ada Pak. Marianus Octavian Madu. Ada Pak. Tarsisius Lukio Patut. Hadir Pak. Oke, baik, kalian semua. Ada Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, ya kita relax dulu sedikit. Ya, saya minta kalian berdiri dulu dan satu orang memimpin salam PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Pak. Materi kita minggu lalu tentang apa? Ya, baik. Silakan. Dari minggu lalu, pengaruh perubahan interaksi ruangan terhadap kehidupan di negara ASEAN. Ya, jadi itu tadi materi minggu lalu. Dan sekarang kita bahas tentang mobilitas sosial. Nah, tujuan pembelajaran yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian mobilitas sosial, kemudian mengidentifikasi perbedaan bentuk mobilitas sosial dengan benar, dan yang ketiga menganalisis faktor pendorong mobilitas sosial terhadap ekonomi masyarakat, dan yang terakhir menganalisis faktor penghambat mobilitas sosial terhadap ekonomi masyarakat. Jadi berkaitan dengan mobilitas sosial, jadi kita tahu bahwa dalam kehidupan kita setiap hari pasti ada terjadi yaitu yang disebut sebagai mobilitas sosial. Nah, di lingkungan tempat tinggal kita juga itu terjadi mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial di sini yang kita lihat bahwa di mana pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain, dan di mana manusia berusaha untuk bisa mencapai segala sesuatunya itu, yaitu dengan berusaha untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan. Baik, sekarang kalian duduk menurut kelompok yang Pak sudah bagikan. Ya, baik, coba kita perhatikan gambar yang Pak tayangkan. Ya, ini gambar apa ya? Coba kalian lihat ini, coba kalian ceritakan berkaitan dengan gambar yang ada yang Pak tampilkan. Siapa yang bisa menceritakan? Siapa? Ya, Desa. Gambar atau kisah hidup seorang anak petani yang menjabat menjadi bupati dan status sosialnya meningkat.
Oke, baik. Terima kasih. Sekarang kita lihat gambar A. Sudah ini? Ya. Sekarang siapa yang bisa menceritakan berkaitan dengan gambar A? Seseorang yang menyelesaikan pendidikan tinggi dan memperoleh pekerjaan sesuai latar belakang pendidikan yang dimiliki, yaitu menjadi dokter. Kemudian kita lihat gambar yang kedua, yaitu gambar B. Ini apa ini? Coba kita manajer. Kemudian yang di sebelahnya, iya, ojek online. Nah, kira-kira siapa yang bisa menang gambar B ini? Ya, tiga. Seseorang manajer, sebelumnya ia menjadi seorang pengusaha besar, sekarang ia menjadi tukang ojek online, sehingga status sosialnya menurun. Nah, sekarang kita lihat bahwa mobilitas sosial itu sendiri, yaitu dari bahasa Latin, ya, yang mana mobilis atau mobilis dari bahasa Latin, mobilis yang artinya apa? Jadi mobilitas sosial yaitu suatu gerakan perpindahan dari suatu lapisan sosial ke lapisan sosial lainnya. Nah, mobilitas sosial di sini bagaimana seseorang untuk bisa berusaha, untuk bisa meningkatkan status sosialnya, yaitu dengan berbagai cara. Sebagai salah satu contoh, misalnya seorang manajer tadi, bagaimana dia bisa menjadi manajer, yaitu dengan bekerja dengan baik sehingga dilihat prestasi kerjanya, maka dipertimbangkan sehingga dia menjadi seorang manajer. Nah, sekarang kita lihat bahwa mobilitas sosial itu ada dua. Yang pertama adalah mobilitas sosial vertikal, dan yang kedua adalah mobilitas sosial horizontal. Nah, mobilitas sosial vertikal yaitu ada mobilitas sosial ke atas, vertikal ke atas, dan ada mobilitas sosial vertikal ke bawah. Nah, kita lihat mobilitas sosial vertikal ke atas. Kita ambil contoh bahwa dahulu, coba kita perhatikan, dahulu Pak Nadim ini adalah menjadi pengusaha aplikasi Gojek online. Nah, sekarang dia menjadi Menteri Pendidikan. Nah, dari status sosial yang terjadi, maka Pak Nadim ini terjadi peningkatan status sosial yang sebelumnya adalah dari pengusaha Gojek kemudian beralih atau menjadi Menteri Pendidikan. Jadi itu disebut sebagai mobilitas sosial vertikal ke atas. Atau contoh lain, Presiden Republik Indonesia, Presiden kita sekarang, yang pertama dia sebelumnya menjadi Wali Kota Solo, kemudian yang kedua adalah menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan sekarang menjadi Presiden. Nah, ini adalah peningkatan status sosial seseorang. Nah, sekarang yang berikutnya kita lihat berkaitan dengan mobilitas sosial vertikal bawah atau yang disebut sebagai sosial sipil. Nah, kita sebagai contoh bahwa dahulu merupakan Ketua DPR RI. Nah, terjadi sesuatu hal atau yang berkaitan dengan tersangkut kasus, maka menjadi Ketua DPR, kemudian menjadi status tahanan KPK. Nah, ini yang disebut mobilitas sosial vertikal ke bawah. Kenapa? Seseorang itu dengan dia terjadi atau dengan dia tersandung persoalan atau masalah, maka secara otomatis psikologi seseorang itu akan terganggu. Nah, itulah yang dikatakan tadi sebagai mobilitas sosial vertikal ke bawah. Nah, kita lihat mobilitas sosial horizontal. Nah, mobilitas sosial horizontal di sini, yaitu kita ambil contoh bahwa
seseorang itu perpindahan statusnya yaitu setara dan tidak pernah berubah status sosial individu yang bersangkutan. Kita ambil contoh, misalnya seorang penyiar pindah kerja dan tetap menjadi penyiar, dia tidak akan berubah statusnya. Atau contoh lainnya, seorang guru misalnya dipindahkan ke sekolah lain, dia akan tetap menjadi guru. Dan inilah yang dikatakan sebagai mobilitas sosial horizontal dan tetap tidak akan berubah. Baik, berikut kita lihat faktor pendorong mobilitas sosial. Jadi faktor pendorong mobilitas sosial di sini, yang pertama itu adalah struktural. Jadi sisi masyarakat memperbolehkan berpindah status. Nah, yang kedua adalah individu rajin, berbakat dan bekerja keras. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sosial, yaitu tidak puas dengan status sosial saat ini. Yang berikut adalah politik. Jadi politik di sini adalah negara aman dari kerusuhan dan peperangan. Dia pendidikan, yaitu muda dan murah bersekolah. Dan itu sekarang yang diprogramkan oleh pemerintah. Dan berikut adalah struktur diskriminasi yang membedakan penduduk berdasarkan sara, yaitu yang tidak bisa kita hindari dan itu sering terjadi. Kemudian yang kedua adalah struktur sosial tertutup, masyarakat tidak memungkinkan untuk pindah lapisan seperti di India yang berkasta. Kalau kita ya tidak sistem kerajaan, kalau kita sistemnya apa? Yaitu negara, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di sini adalah yang mengatur adalah pemerintah. Baik, jadi dari apa yang kita sudah amati tadi, kemudian kita sudah lihat tadi bagaimana mobilitas sosial itu sendiri, kemudian faktor penghambat dan pendorong mobilitas sosial. Sekarang Pak minta kalian diskusikan dalam kelompok dan Pak akan bagikan LKPD. Dan saya kasih waktu 10 menit. Jadi diskusinya, materinya itu coba lihat di halaman 81 sampai dengan 94. Kemudian dari modul yang Pak sudah bagikan. Ya, silakan bekerja. Ada di modul yang sudah. Baik, sudah selesai? Sudah, Pak. Presentasikan hasil diskusi yang kalian sudah kerjakan. Ya, silakan kelompok 1. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman. Ya. Kami mau presentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Cobalah kalian identifikasi jenis dan bentuk mobilitas sosial berdasarkan kisah di atas dengan mengisi tabel berikut. Pada gambar 1, jenis mobilitas vertikal ke atas. Keterangan, misalnya dari gambar di samping, seseorang tukang ojek sekarang dia naik jabatannya menjadi Menteri Pendidikan. Gambar kedua, jenis mobilitas vertikal ke bawah. Keterangan, misalnya dari gambar di samping, seseorang ketua DPR rakyat Indonesia sekarang dia menjadi tahanan KPK. Gambar ketiga, jenis mobilitas horizontal. Keterangan, misalnya dari gambar seseorang penyiar RCTI, sekarang dia tetap menjadi penyiar Metro TV. 2. Jenis faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial.
Satu, faktor struktural. Keterangan merupakan jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang dapat dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. Dua, faktor individu. Merupakan individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tiga, faktor sosial. Merupakan faktor yang dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Komponen yang termasuk di dalamnya yaitu keluarga serta peran status sosial. 4. Faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik mampu memudahkan kelompok atau individu melakukan mobilitas sosial. 5. Faktor politik. Merupakan kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Faktor penghambat. 1. Kemiskinan. Berarti keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. 2. Diskriminasi. Berarti perbedaan perilakuan karena alasan perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Baik, dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok tadi, mungkin dari kelompok lain ada yang menanggapi berkaitan dengan apa yang mereka sudah sampaikan. Ya, silakan. Kami dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan. Jenis mobilitas apakah yang ada pada gambar 1 serta jelaskan keterangannya. Pada gambar 1, jenis mobilitasnya mobilitas vertikal ke atas. Keterangannya, misalnya dari gambar di samping, seorang tukang ojek sekarang dia naik jabatannya menjadi Menteri Pendidikan. Oke, baik. Jadi itu tadi yang berkaitan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Baik, Pak persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman. Siang. Kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Silakan. Nomor 1, jenis mobilitasnya mobilitas sosial vertikal ke atas. Keterangan, seseorang yang memiliki kedudukan yang tidak terlalu tinggi menjadi meningkat kedudukannya. Dahulu seorang pengusaha aplikasi Gojek dan sekarang Menteri Pendidikan. 2. Mobilitas sosial vertikal ke bawah. Seseorang yang memiliki kedudukan tinggi, jika ada sebuah permasalahan, maka kedudukannya akan menurun. Misalnya, dahulu Ketua DPRD, sekarang tahanan KPK. 3. Mobilitas sosial horizontal. Seseorang yang memiliki profesi berpindah tempat, maka dia tetap menjadi profesi yang dimiliki. Misalnya, dahulu penyiar RCTI, sekarang penyiar Metro TV. Faktor pendorong mobilitas sosial. 1. Faktor struktural. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden. 2. Faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. 3. Faktor sosial. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang tinggi. Contohnya, Adi bekerja dengan giat untuk bisa menjadi orang kaya. 4. Faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. 5. Faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki mobilitas politik yang baik. Kondisi negara aman dengan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan yang baik. Faktor penghambat mobilitas sosial. 1. Kemiskinan. Bagi masyarakat miskin,
Mencapai status sosial tentu merupakan hal sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. 2. Diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Mungkin dari kelompok lain ada yang menanggapi berkaitan dengan apa yang mereka sudah sampaikan. Bapak, Oke, baik, silakan. kami dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Coba Anda sebutkan ulang faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial: 1. Faktor struktural, 2. Faktor individu, 3. Faktor sosial, 4. Faktor ekonomi, 5. Faktor politik. Sekarang saya persilakan kepada kelompok 3. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman. Siang. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar 1, jenis mobilitas. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Karena seseorang yang dulunya pengusaha aplikasi Gojek, sekarang dia menjadi Menteri Pendidikan. Yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Karena seseorang yang dahulunya menjadi Ketua DPR RI, sekarang menjadi tahanan KPK. 3. Mobilitas horizontal. Karena seseorang yang dahulunya penyiar RCTI, sekarang menjadi penyiar Metro TV. Faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, faktor pendorong. 1. Faktor struktural. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya. Kita tetap dapat mengejar cita-cita setinggi-tingginya. 2. Faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3. Faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki orang tuanya saat ia dilahirkan. Tidak ada satu manusia pun yang dalam memiliki status. 4. Faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. 5. Faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik, kondisi negara aman dan damai, sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Faktor penghambat. 1. Faktor kemiskinan. Kemiskinan adalah pendidikan yang rendah masyarakat. Yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. 2. Faktor diskriminasi. Diskriminasi berarti perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan... Baik, jadi itu tadi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 3. Mungkin ada dari kelompok lain yang mau mengajukan pertanyaan berkaitan dengan apa yang sudah mereka presentasikan. Ya, baik, silakan. Coba kalian jelaskan kembali apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial vertikal ke atas. Mobilitas vertikal ke atas karena seseorang yang dulunya pengusaha aplikasi ojek, sekarang dia menjadi Menteri Pendidikan. Oke, baik. Kita upload dulu kepada kelompok 3. Kasih kesempatan kepada kelompok 4. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman. Siang. Kami ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Gambar 1, jenis mobilitas vertikal ke atas. Mobilitas vertikal ke atas adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status dan kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial yang lebih tinggi. Misalnya, dahulu pengusaha aplikasi Gojek, sekarang Menteri Pendidikan. Jenis mobilitas yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah.
proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Misalnya, dahulu Ketua DPR Republik Indonesia, sekarang tahanan KPK. Jenis mobilitas yang ketiga, mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Misalnya, dahulu penyiaran RCTI, sekarang penyiaran Metro TV. Faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama, faktor struktural. Masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial tinggi-tingginya. Yang kedua, faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tiga, faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satupun yang dalam memiliki status. 4. Faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. 5. Faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik, kondisi negara aman dan damai, sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. 2. Diskriminasi. Diskriminasi berarti perbedaan berlaku karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Baik, dari apa yang mereka sudah jelaskan, sudah presentasikan, mungkin ada yang menanggapi berkaitan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4. Silakan pegang. Kami dari kelompok 1, saya akan mengajukan pertanyaan. Coba Anda jelaskan faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki orang tuanya saat ia dilahirkan. Tidak ada manusia pun yang dalam memiliki status. Baik, jadi itu tadi jawabannya berkaitan dengan pertanyaan dari BK. Oke, baik, kita berikan upload dulu. Silakan duduk. Nah, ya dari apa yang kalian diskusikan tadi, kemudian sudah presentasikan yang berkaitan dengan tentang mobilitas sosial tadi, bahwa Pak mengamati dari 4 kelompok, jadi ada 2 kelompok yang presentasinya sangat bagus, dan itu kelompok yang pertama itu adalah kelompoknya Tati. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompoknya. Kemudian yang kedua adalah kelompoknya Vega. Kita beri aplaus. Tetapi pada dasarnya kalian hari ini tampilnya sangat bagus dan kalian bisa mempresentasikan dengan baik. Baik, setelah ini mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang kita sudah presentasikan, sudah diskusikan tadi berkaitan dengan mobilitas sosial. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Oke, baik, silakan Tati. Dari apa yang kami telah pelajari tentang mobilitas sosial, saya dapat menyimpulkan bahwa mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan. Mobilitas sosial merupakan perpindahan posisi seseorang atau kelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Ada beberapa jenis mobilitas. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas sosial vertikal ada 2. Yang pertama, mobilitas
sosial vertikal ke bawah dan mobilitas vertikal ke atas. Mobilitas sosial vertikal ke atas yaitu perpindahan status sosial seseorang atas kelompok orang. Mobilitas horizontal yaitu perpindahan status sosial seseorang atas kelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Oke, baik. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan mobilitas sosial itu sendiri, yaitu mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang artinya berpindah ke tempat. Jadi mobilitas sosial itu sendiri adalah suatu gerakan perpindahan dari suatu lapisan sosial ke lapisan sosial lainnya. Jadi itu yang berkaitan dengan mobilitas sosial. Kemudian dalam mobilitas sosial yaitu ada dua, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Nah, dalam mobilitas sosial vertikal yaitu ada mobilitas sosial vertikal ke atas status sosial climbing dan ada mobilitas sosial ke bawah atau yang disebut sebagai social sinking. Jadi seperti yang kita sudah jelaskan tadi bahwa mobilitas sosial vertikal ke atas yaitu terjadi peningkatan status sosial seseorang. Nah, sedangkan mobilitas sosial vertikal ke bawah ini adalah terjadi penurunan status sosial seseorang. Sedangkan mobilitas sosial horizontalnya yaitu mobilitas sosial yang dimana perpindahan status sosial yang selaras dan tidak mengubah kedudukan status sosial individu yang bersangkutan. Sebagai contoh tadi, yaitu seorang guru dipercayakan untuk menjadi kepala sekolah pada sekolah asalnya, kemudian dipindahkan dan tetap menjadi kepala sekolah pada daerah sekolah yang ditempatinya. Kemudian yang berikut tadi adalah berkaitan dengan faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama itu adalah struktural, yang berkaitan dengan sistem masyarakat, yaitu memperbolehkan berpindah status sosial. Kemudian sistem atau individu rajin berbakat dan bekerja keras. Kemudian sosial, tidak puas dengan status sosial yang ada. Ekonomi, berusaha memperbaiki keadaan ekonomi. Kemudian politik negara, aman dari kerusuhan dan peperangan. Kemudian pendidikan, mudah, murah untuk bersekolah. Jadi itu tadi yang berkaitan dengan faktor pendorong mobilitas sosial. Kalau berbicara faktor pendorong berarti ada yang namanya faktor penghambat. Nah, faktor penghambat di sini yang pertama itu adalah kemiskinan. Kemiskinan di sini yaitu masyarakat miskin, sulit mengenyam pendidikan tinggi sehingga tidak mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah diskriminasi, yaitu membedakan penduduk berdasarkan sara. Nah, sekarang berikutnya adalah status struktur sosial tertutup, yang dimana dalam masyarakat tidak memungkinkan untuk pindah lapisan seperti di India yang memiliki atau berkasta. Jadi itu tadi faktor penghambat daripada mobilitas sosial. Nah, dari apa yang kita pelajari hari ini sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Sudah bisa dimengerti? Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau sudah mengerti, jadi minggu depan kita bahas tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Baik, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita sebagai orang beriman pastinya kita tetap bersyukur karena pada pelajaran hari ini kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Dan kita akhiri dengan doa. Saya minta satu orang untuk memimpin doa. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita hati kita untuk berdoa dan berdoa. Doa dulu. Selesai dalam Bapa dan dalam Yesus. Baik. Jadi apa yang kita sudah pelajari hari ini, Pak ucapkan terima kasih banyak kepada kalian sudah mengambil bagian walaupun
keadaan kita pada saat ini, pembelajaran kita terganggu, yaitu dengan adanya COVID-19. Tapi Pak harapkan kalian tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan kalian, tetap mematuhi segala protokol kesehatan, baik itu di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kalian. Baik, terima kasih Pak ucapkan dan selamat siang. Ya, Pak.